Emang pemerintah ngebantunya sampai di mana sih? Untuk dana Rp1.000 pun kita belum terima dari Agrinas ataupun dari kementerian. Untuk pembangunan gerai, jangankan satu kaleng cat atau satu batu bata, satu sendok semen, satu pasir pun, satu genggam pasir pun, kami dari Kelurahan Mekarjaya belum terima, Pak. Berarti Dazul mendukung program pemerintah yang sementara pemerintah itu dapat nama dan Dazul dapat capeknya kan gitu. Jadi gini, ya, yang saya dukung di sini adalah warga saya, khususnya Kelurahan Mekarjaya. Tapi inilah yang terjadi ketika wangi-wangiannya itu atas nama program pemerintah, apa boleh buat? Iya, berarti pemerintah dapat namanya ya. Oke lah, makanya di Sumatera Barat Koperasi Merah Putih ini mandat. Iya. Karena cari tuh kadang sebanyaknya. Iya. Sejauh mana TNI itu bisa ikut dalam program Koperasi Merah Putih ini? Ini merupakan cawe-cawe dari orang di atas. Saya bicara ketika koperasi Kopdes kelurahan ini diambil atau dijalankan oleh Agrinas dan diturunkan sampai ada aparatur negara yang mengurus koperasi. Pak, aset itu bisa dikelola oleh desa, bisa ada camat, ada wali kota di sini, Pak. Apalagi ada kucuran dana melalui Agrinas. Ini adalah lahan untuk korupsi yang gila-gilaan. Itu yang saya sampaikan ini. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dapur Mulifat di Mulifat Channel. Oke, kali ini kita akan melihat Dazul ya sebagai ketua Koperasi Mekarjaya Depok ya. Nah, ini sekarang ini ada pemberian serah terima semacam kayak ini kendaraan roda 3 ya. Nah, Koperasi Merah Putih. Kita ikuti acaranya. Setelah itu kita akan bertanya-tanya nih, apa aja sih keuntungan dan kerugiannya. Nah, biar semua tahu nih tentang Koperasi Merah Putih. Nah, kita coba bertanya juga dengan cara yang tajam karena ini penuh kontroversi ya kan, Merah Putih ini. Oke bro. Dan banyak tadi basuh di orang awak. Nah, beberapa orang awak gitu ya, dan para pelaku dari Koperasi Merah Putih. Oke sana, kita masih ikuti acaranya di Mulifat Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin bertanya atau mengetahui apa-apa aja sih di KMP Mekarjaya ini atau seperti apa sih berjalannya koperasi ini, saya siapkan waktunya. Apakah KMP Mekarjaya Depok melakukan kesentasan untuk bisa mengetahui kebutuhan bagi warga Mekarjaya yang setiap hari bisa berubah-ubah tergantung finansial dan ekonomi mereka, dan bagaimana cara mengatasi dan mempromosikan barang-barang yang ada di KMP Mekarjaya, apakah dengan itu promosi melalui Instagram atau media sosial ataupun melalui secara offline seperti poster yang menggunakan kata-kata persuasif. Untuk melakukan promosi seperti yang saya sampaikan, kita memang belum melaksanakan promosi secara Instagram, tapi kita punya aplikasi sendiri namanya My Koperasi. Jadi selain grup WhatsApp, aplikasi My Koperasi juga mendorong penjualan terhadap penjualan secara digital. Oke, ada. Oke, bisa saja. Oke, boleh teman-teman media di foto sambil bersalaman. Please shake hand, shake hand, oke. Serah terima ini juga nanti akan izin kami share di channel YouTube khusus untuk mempromosikan, salah satunya itu adalah Daps Electronics. Itu nanti ada di Mulifat Channel nanti. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah ketemu sama Dazul Kardilevran ya, ketua Merah Putih Nyurawak kok. Jadi tadi kan ada Penyerahan kendaraan roda 3 untuk operasional Kopkel, iya. Koperasi Kelurahan. Oh, Koperasi Kelurahan ya. Mekarjaya. Kopkel sama Kopdes ini sama ya? Sama Ya. Kalau di desa namanya Kopdes, kalau di kelurahan atau di perkotaan namanya Koperasi Kelurahan. Koperasi Kelurahan. Jadi dagang-dagang juga ya? Betul. Iya. Jualan. Itu pedagang konvensional gimana, itu nggak ngerugiin pedagang-pedagang kecil itu Koperasi Merah Putih ini? Enggak lah. Jadi gini, Koperasi Merah Putih ini bukan pesaing oleh warga ataupun pedagang konvensional. Justru sejatinya Koperasi Merah Putih ini adalah mitra strategis bagi warga. Jadi apabila selama ini warga belanja ke distributor dengan harga yang tinggi, nah di Koperasi Merah Putih ini
justru sebenarnya tuh warga ataupun anggota bisa mendapatkan dengan harga yang low price atau harga yang lebih murah, karena modal untuk keberadaan koperasi sendiri adalah dari anggota atau dari warga sendiri. Kemudian setiap ada pembelanjaan, keuntungan dari itu adalah akan ada SHU, sisa hasil usaha yang dikembalikan kepada anggota ataupun warga yang belanja tersebut. Jadi gas ataupun produk sembako kita menjual untuk kebutuhan warung-warung itu juga, bukan langsung ke konsumennya. Oh gitu, jadi warung yang belanja. Warung yang belanja ataupun kebutuhan konsumsi yang belanja kita penuhin secara semuanya. Selagi dia menjadi member ataupun non-member, dia akan mendapatkan pastinya low price, harga yang lebih murah, kemudahan, yaitu akan ada pengiriman langsung dari tempat koperasi atau gerai koperasi ini. Tapi kan banyak pedagang-pedagang konvensional ini khawatir gitu omset mereka akan menurun. Nah itu gimana caranya Dazul menyikapi, mungkin ada strategi gitu? Kalau kita tidak melihat sampai ke dalamnya, bahwasannya keberadaan Koperasi Merah Putih ini adalah sebagai pesaing ataupun yang menimbulkan kerugian bagi warga, itu sebenarnya itu karena beliau belum mendalami seperti apa sih program atau berjalannya sistem yang ada di koperasi ini. Mereka harus paham bahwasannya Koperasi Merah Putih ini justru apabila sebelum-sebelumnya keberadaan agen jauh, keberadaan distributor jauh atau warga sendiri yang datang untuk membeli ke agennya. Nah, disinilah dengan hadirnya Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan ini lebih dekat, lebih murah. Daftarnya kemana? Ya, bisa datang ke gerai koperasi ini, datang ke gerai koperasi, kemudian bisa juga secara online, bahwa Kementerian Koperasi melalui Komdigi membuat sistem di aplikasi namanya SIMKOPDes. Jadi masuk dan cari nama kelurahan Bapak Ibu, pasti sudah ada terdaftar di SIMKOPDes tersebut. Kemudian daftar dengan nama koperasi yang ada di kelurahan itu. Misalkan nih, koperasi misalkan di Sanyambaka, Koperasi Desa Merah Putih Kelurahan Sanyambaka, pasti sudah ada di kementerian. Dan ketika kita masuk ke sana, nanti pengurus ataupun manajemen di koperasi tersebut yang akan memverifikasi untuk segera dijadikan anggota mereka gitu. Apa tantangan terbesar menghadapi Tantangan terbesar dari koperasi desa kelurahan ini adalah yang pertama mengenai literasi. Literasi yang ada di masyarakat saat ini adalah ketika dia mendengar atau menerima informasi tentang koperasi, bisa minjam nggak? Itu yang pertama. Padahal sesungguhnya koperasi desa atau koperasi kelurahan Merah Putih ini ada beberapa 7 gerai yang akan dijalankan. Yang pertama adalah sebagai gerai sembako untuk kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah sebagai gerai obat-obatan. Jadi di koperasi itu nanti akan ada juga yang namanya dokter jaganya ataupun tempat pembelian obat generik atau obat murahnya. Kemudian sebagai storage atau pergudangan. Ketika di desa itu hasil panennya melimpah, kita bicara di desa, hasil panennya melimpah, masyarakat bisa menjual ke pergudangan koperasi. Nanti koperasi itu tersebut sebagai hub yang menjual ke perkotaan. Dan masyarakat petani tersebut diwajibkan atau disarankan membeli pupuk terhadap kebutuhan obat-obatan hama di koperasi itu yang disediakan aplikasi desa dan kelurahan tersebut. Kalau koperasi yang ada di lingkungan perkotaan ya sebagai hub kebutuhan gitu. Jadi di pedesaan itu mereka mampu memenuhi atau terpenuhinya segala kebutuhan ke masyarakat dan menjual hasil masyarakat ke lokasi koperasi tersebut. Koperasi Merah Putih ini kan himbauan dari Presiden ya? Ya. Tapi dibantu nggak sih? Iya, tambahnya dulu. Tambahnya ada. Begitu juga yang ada di kawasan maritim atau perlautan. Ketika solar untuk para nelayan susah, koperasi harus siap menyediakan. Hasil tangkapan juga harus bisa diakomodir oleh solar. koperasi. Sementara solar di Sumbar itu susah, banyak mafianya. Mafia solar. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi Pak Menteri SDM, termasuk juga Bapak Presiden Prabowo langsung. Bapak tolong lihat dan jangan hanya mendengar bisikan-bisikan yang dari orang terdekat Bapak, tinjau langsung bahwa di daerah kami di Sumatera Barat itu terutama solar. Karena ya memang koperasinya juga tidak jalan di sana, Pak. Saya mungkin Dazul di Depok ya, di Mekarjaya. Mekarjaya, saya di Depok di Jawa Barat. Emang pemerintah ngebantunya sampai di mana sih? Sejauh mana ngebantunya buat Dazul sebagai ketua Koperasi Merah Putih Mekarjaya ini? Pemerintah dalam hal ini saya bicara dari koperasi secara jujur. Koperasi kelurahan atau koperasi desa Merah Putih adalah top down atau instruksi dari Presiden yang mana turun ke kementerian. Saya bicara di tempat saya. Di tempat kami, koperasi desa kelurahan Merah Putih terbentuk atas nama bantuan dari kementerian yang katanya ada dana 3 miliar dari Agrinas dan seterusnya.
saya sampaikan sampai hari ini berjalannya koperasi ini itu murni dari kemitraan. Untuk dana Rp1.000 pun kita belum terima dari Agrinas ataupun dari kementerian. Untuk pembangunan gerai, jangankan 1 kaleng cat atau 1 batu bata, 1 sendok semen, 1 pasir pun, 1 genggam pasir pun kami dari Kelurahan Mekarjaya belum terima, Pak. Belum. Berarti Mekarjaya ini koperasi mandiri dong. Iya. Kenapa pakai merah putih? Memang harusnya nggak pakai merah putih. Cuman karena ada salah satu dari mitra kami, yaitu Pak Rizal, orang dari ANI, karena dia saking sayangnya sama warga Mekarjaya, terus dia punya produk beberapa distributor. Ya udah Bapak, kalau Bapak menggunakan nama Koperasi Merah Putih, saya supply 1000%. Oh, gitu. Dari mulai equipment, rak-rakan, produknya, sistemnya. Bapak itu bagian dari pemerintah? Tidak. Kebetulan tidak. Tidak. Dan hanya mensupport program pemerintah. Hanya mensupport program pemerintah karena dia sendiri mungkin kasihan melihat pemerintah yang sampai hari ini komitmen dan Pemerintah laporan. kasihan nggak sama kita? Katanya sih kasihan. Ya, kenapa nggak dibantu? Gini, karena mungkin pemerintah melihat Depok sudah nggak perlu dibantu. Oh, mandiri. Luar biasa Tapi Dazul berarti. bukan Depok ya, tapi Mekarjaya khususnya. Tapi, Oh, yang lain dibantu ya. Kedengaran yang lain ini dibantu. satu hal yang lebih penting nih. Kalau memang diharuskan membangun gerai itu tanah sekian meter atau 600 sampai 1000 meter, Pak, kota-kota atau wilayah di Jabodetabek untuk mencari tanah dengan luas 100 ataupun 50 meter aja sangat susah, Pak. Gitu. Kalau mencari di atas 500 baru dibangunkan gerai, kayaknya Bapak nih bercandanya kelewatan. Harapan Dazul apa? untuk Harapannya pemerintah saat ini? saya sudah bersurat ke Kementerian Keuangan dari zamannya Ibu Sri Mulyani, yang kedua ke zamannya Pak Purbaya, sudah 2 kali saya bersurat dan surat saya dijawab silahkan berkoordinasi dengan Agrinas. Ternyata susah ya. Kemudian saya bersurat lagi ke DJKN. DJKN itu adalah yang mengelola aset-aset negara yang ada di daerah-daerah. DJKN melempar lagi karena di Depok ini ada sebuah lokasi ex rumah dinas orang pajak, QQ-nya adalah di sini Kementerian Keuangan. Saya ingin mempergunakan lokasi tersebut, tanah tersebut untuk dibangunkan gerai Koperasi Mekarjaya. Sudah bersurat ke DJKN, sudah bersurat ke Kemenq, sudah bersurat juga ke pajak pertama Cimanggis Kota Depok karena adanya di Jalan Pemuda. Sampai hari ini 0 besar hasilnya, Pak. 0 Ya, besar. berarti Dazul mendukung program pemerintah yang sementara pemerintah itu hanya dapat nama dan Dazul dapat capeknya kan gitu. Jadi gini, ya, yang saya dukung di sini adalah warga saya, bukan pemerintah warga, saya. berarti warga. Ya, saya mendukung warga saya membantu kemudahan untuk warga saya, khususnya Kelurahan Mekarjaya. Tapi inilah yang terjadi ketika wangi-wangiannya tuh atas nama program pemerintah, apa boleh buat? Iya, berarti pemerintah dapat namanya ya. Oke lah, makanya di Sumatera Barat Koperasi Merah Putih ini mendak. Iya. Karena cari tuh kadang sebanyaknya kami tahu. Bukan cuma di Sumatera Barat, saya pastikan di Jabodetabek yang jaraknya cuma ratusan meter di kementerian atau istana presiden, semuanya juga mandek. Gila nggak dicarikan surut tanah dengan harga dengan luas 600 sampai 1000 meter. Mana ada di Jabodetabek? Ya nggak akan dibangunkan itu gerai. Tapi luar biasa sekali Dazul ini ya. Dia bisa berkoordinasi dengan masyarakat untuk Koperasi Merah Putih ini dan berhasil mengangkat marwah pemerintahan, program pemerintahan di lingkungan kelurahan. Sementara Dazul bekerja mandiri dengan keluarga setempat saja. Harusnya namanya Koperasi Mekarjaya aja sebenarnya. Iya. Tapi karena kita mungkin ada di Indonesia ya Koperasi Merah Putih oke lah ya. Iya. Nah sekarang kembali kita ke pertanyaan tentang Kopdes. KDMP ya. KDMP. Ya. Itu sampai sejauh mana sih kan kita banyak lihat tuh aparat ya, aparatur negara seperti TNI. Iya. Sejauh mana TNI itu bisa ikut dalam program Koperasi Merah Putih ini? Ini merupakan cawe-cawe dari orang di atas. Saya bicara ketika koperasi Kopdes kelurahan ini diambil atau dijalankan oleh Agrinas dan diturunkan sampai ada aparatur negara yang mengurus koperasi, ada lagi aparatur negara yang mengurus sampai nanam sayur dan segala Iya, macamnya, gitu kan? Sampai ada calon-calon Kopdes ini belajar militer juga. Belajar militer juga sampai angkat senjata Maksudnya dan gimana sebagainya, sih? gitu. Nah, saya juga nggak ngerti nih. Uyang. Saya minta untuk orang-orang yang ada di kementerian, terutama di jajaran lingkaran Bapak Presiden, ini sepertinya program yang bagus, tapi dilaksanakan dengan Cara yang salah. kesalahan yang fatal, nih, Pak. Kenapa saya bilang demikian? Ketika Agrinas menunjuk
orang-orang militer ada di koperasi ini tujuannya untuk apa? Untuk mengakomodir aset. Pak, aset itu bisa dikelola oleh desa, bisa ada camat, ada wali kota di sini, Pak. Apalagi ada kucuran dana melalui Agrinas. Ini adalah lahan untuk korupsi yang gila-gilaan. Itu yang saya sampaikan ini. Lahan untuk korupsi yang gila-gilaan. Jadi saya tidak anti aparatur untuk membantu kami dengan program-program pemerintah, tapi sekedar memonitoring untuk menertibkan is okay, nggak ada masalah. Tapi ketika dia sudah memegang anggaran, ini gila Pak, gitu. Dan seperti yang kita rasakan saat ini, kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi Merah Putih sudah menurun. Di hari Koperasi ini saya sampaikan adalah bahwasanya Koperasi Merah Putih belum setercemar program pemerintah yang beberapa waktu lalu ada petinggi-petingginya sampai ditangkap. Jangan sampai ada menteri ataupun setingkat ataupun pengambil pemangku kebijakan dalam hal ini salah ambil langkah, padahal kami di bawah tidak mendapatkan manfaat ataupun kami menjalankan program sampai berdarah-darah, tapi mereka yang mendapatkan manfaat. Tolong dievaluasi Pak Presiden, tolong dievaluasi Pak Menteri. Presiden benar ya. Iya. Terus apa ada batasan tugas dan wewenang yang jelas antara pengurus koperasi dengan TNI ini? TNI tidak punya tugas dan wewenang dalam menjalankan koperasi. Koperasi Ini adalah TNI yang terlibat ya, TNI yang terlibat. Ya, koperasi itu dijalankan oleh anggota dan pengurus. Ketika TNI masuk sebagai anggota, dia adalah sebagai masyarakat, bukan sebagai aparatur. Nah, di sini undang-undang koperasi sudah dilanggar. Terus gimana koperasi bisa menjamin bahwa keputusan ekonomi dan kebijakan tetap berpihak pada kepentingan anggota dan warga, bukan dipengaruhi kepentingan lain dan pihak yang terlibat, mungkin seperti TNI sendiri? Di sinilah letaknya. Gini, koperasi desa ataupun koperasi kelurahan, saya sampaikan di sini adalah sebagian besar sudah tercemar. Karena orang-orang yang ditunjuk menjadi ketua koperasi ataupun pengurus, mungkin sebelumnya dia adalah tim ses ataupun orang dekat dengan anggota dewan, dititipkan menjadi anggota. Jadi ketika program ini sudah tercemar, jadi kembalilah ke jalan yang benar. Jadi orang-orang yang menjadi ketua ataupun pengurus itu sebagian besar itu awalnya memang sudah tercemar, Pak. Keberadaan mereka Berarti ada jilat-menjilat juga dong? ya ujung-ujungnya memang demikian, Pak. Bukan jilat-menjilat, tapi adalah menjalankan Bagi-bagi program kue. sesuai kepentingan. Iya, bagi-bagi kue ya. Ya, menjalankan program sesuai kepentingan, bukan sesuai kebutuhan masyarakat. Ini yang menjadi masalah kita saat ini. Tapi Dazul luar biasa Dazul ya, bisa mendirikan Koperasi Merah Putih dan bermanfaat untuk kelurahan, sementara Dazul sendiri berstatement seperti yang disebutkan barusan itu kan minimal namanya itu agak sedikit oposisi lah ya kan. Nah, kenapa Dazul berprinsip seperti itu? Jadi gini Pak Davan pernah ada di beberapa konten waktu lalu, bagaimana diri kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya. Sebelum saya ditawarkan menjadi ketua Koperasi Merah Putih, saya ditawarkan mengelola 9 dapur EBG. Bayangkan kalau saya mengelola 9 dapur EBG, 4 bulan rumah saya udah tingkat. Iya betul. Gitu kan? Ya, saya yang akan memburu Dazul. Iya gitu. Nah, ketika kita berjuang untuk kepentingan masyarakat ini, terutama untuk kebutuhan pokok, inilah salah satu tugas mulia yang bisa saya lakukan ketika saya diberikan kesempatan hidup beberapa waktu oleh masalah yang ada. betul. Nah, jadi kesempatan saya ada di Koperasi Merah Putih. Kenapa? Untuk saya berkorupsi di Koperasi Merah Putih kecil. Iya. Kenapa? Karena koperasi milik anggota. Iya. Ya, itu Pak Davan. Iya, luar biasa sekali. Tetap kritis walaupun kita juga mendukung pemerintah. Betul, itu pemerintah. kita prinsip kita apa? Jangan niat kita salah hanya karena ada kepentingan. Iya. Kepentingan kita kalau memang salah ya kita Ya, tolak. kalau ada kayu nama jongkek jangan rumah kadang di rubuhan ya. Ya, kita tetap mendukung yang baiknya walaupun kita harus mengkritik yang tidak benarnya gitu ya. Mal, sini Mal, sebentar Mal. Ini siapa nih? Ini saya Kemal nih. Nah, ini ini teman saya nih, KGN. KGN ini adalah mitra Koperasi Merah Putih Mekarjaya. Kemal adalah salah satu ketua di daerah Tangerang Selatan. Saya di Kota, izin. Hah? Kota Tangerang. Setuju nggak? Saya ketua di Kota Depok di Mekarjaya. Setuju nggak program KMP diambil sama Agrinas? Kalau saya tidak setuju karena tidak menggunakan prinsip dasar koperasi. Alasannya? Alasannya Mungkin itu kan kita harus sukarela. Sukarelanya ini Di mana? Di mana kalau diambil sama Agrinas? Nah, terus mandirinya di mana? Karena kan kita harus pupuk dari bawah. Jadi ada sense of belong.
gitu, bukan dari atas langsung. Iya. Dan ini kan rencananya 2 tahun ya Bang ya? Iya. 2 tahun, baru nanti dikembalikan. Nah terus pengurus yang sudah ada nih mau seperti apa gitu. Intinya begini, ketika Agrinas meminjam dan kami pengurus mencicil pinjaman, sementara gudangnya milik Agrinas, halo, apa kabar Indonesia? Ini kayaknya nggak benar deh. Betul. Gitu. Jadi sementara azas koperasi adalah azas sukarela, kemandiriannya di mana? Nah di sini yang saya contohkan, ini mandiri nih kita. Mandiri. Gitu Pak, gitu. Iya, berarti kita hanya mendukung program pemerintahnya saja. Iya. Ya. Sementara pemerintahnya Mengambil kebijakan yang salah. iya. Iya, Bagaimana? kebijakan yang salah. Kebijakan yang salah. Programnya Bagus. Balik lagi, programnya bagus. Nah. Cuma idenya ya, pola idenya pikir. bagus karena dari masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat. Itu sangat bagus sekali. Saya sangat mendukung, tapi pelaksanaan yang kurang tepat. Jadi yang salah nih di pelaksanaannya, bukan di idenya gitu. Tapi apakah akan bertahan ketua-ketua Koperasi Merah Putih ini? Kita sih kalau sudah jalan kita akan let's move on gitu ya, goodbye gitu kan. Kita kan ada koperasi itu kan keberlanjutan tuh memilih ketua, pengurus itu kan anggota. Kalau kita dipilih lagi ya kita berjuang. Berjuang. Kalau Nah, tidak, ya kalau enggak kita enggak lakukan apa-apa. Ini satu program pemerintah yang saya kritik nih. Tadi Pak Dapan menanyakan, kok ada manajer koperasi yang dilatih secara militer? Saya sampaikan, menurut saya itu nggak penting. Menurut saya, bayangkan berapa sarga militer yang dipergunakan. Ya, ya. Saya tahu itu senjata yang dipergunakan itu disewakan, ada duitnya itu loh, gitu. Sementara kami mencari untung untuk 500 atau 2.000 perak aja di gerai ini, susahnya naudzubillah. Susah. Jadi pemerintah menghambur-hamburkan anggaran kepada badan yang tidak menjalankan 100% programnya, terus kebijakan diakomodir. Tolong dievaluasi total lagi, Pak. itu di bawah badan apa itu pelatihan itu? Itu kan jadi kerjaannya Pak Ruslan ya, gitu ya, yang kepala Agrinas ini. Jadi mereka dulunya orang militer, mereka beranggapan militer ini bisa dijadikan alat untuk memonitoring, tapi monitoring aja, jangan jadikan mereka sebagai penggerak atau menjalankan. Habis uang negara Pak sama mereka Pak, habis uang negara sama mereka. Oke. Begitu. Luar biasa sekali ini mulai panas ya. Tapi oke lah, terlalu panas nanti Iya, nggak bagus juga. Gitu. Ya kan? Iya. Pesan-pesannya Dazul buat yang nonton pada hari ini Buat yang nonton, terutama untuk yang tentang Koperasi Merah Putih dan pemerintah kita. terutama pemerintah, untuk pemerintah adalah tolong pemerintah evaluasi secara total dan menyeluruh baik kebijakan ataupun orang-orang yang dilaksanakan dan menunjuk untuk program ini. Tolong evaluasi secara menyeluruh. Yang kedua, untuk para teman-teman yang bertugas menjadi pengurus ataupun ketua, sebisa mungkin berjuanglah setulus hatimu dulu, kemudian jalankan program dengan maksimal. Yang ketiga, untuk pengurus yang sudah menjalankan amanah, untuk anggota semangat. Ya. Terus bagaimana cara mengimbau masyarakat? Sementara Dazul sendiri berbenturan nih. Terus gimana cara mengimbau masyarakat sekarang nih buat bergabung dengan Merah Putih? Jadi gini, manfaatkan program yang ada di Koperasi Merah Putih, harga murahnya, dekatnya, kemudian jadikan itu sebagai peluang. Pertama dekat, yang kedua harga murah. Kalau harga tinggi ya boykot. Susah amat sih. Abang gimana, Bang? Ya pokoknya Ada ya pesan? sama dengan Bang Zul tadi, kita manfaatkan kemurahannya, kedekatannya, kemudahannya, dan juga di akhir kita masih bisa mendapatkan SHU. Iya. Nah, jadi kita tidak cuma berbelanja, tapi mendapatkan cashback dari apa yang kita belanjakan di akhir. Itu sebagai anggota ya? Sebagai anggota. Terus untuk pengurus jangan menyerah. Insya Allah KGN dalam hal ini siap untuk menjadi distributor, siap untuk menjadi pembimbing untuk Koperasi Merah Putih baik di desa maupun di kelurahan yang sudah ada. Ya, kita siapkan juga pelatihnya juga ada dari Pelatihnya ada, trainer. trainingnya. Iya, luar biasa sekali ya. Jadi seperti itu, tetap buat masyarakat yang mendengar, abaikan semua yang negatif Anda dengar, tapi ambil keuntungannya dari segala sesuatu yang bisa kita ambil dari kebijakan pemerintah ini. Seperti biasanya, majulah Indonesiaku. Majulah Minangkabau. Selalu dimulai Pak Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.